Halo semua, perkenalkan nama saya Nilo Putu Anggi Sulistia Depi dengan NIM 85904174 dari Prodi PGSDS 1 UPBJ Denpasar. Baik, hari ini saya akan melaksanakan pengamatan praktikum IPA di SD mengenai tentang modul 2 KP1 ekosistem darat. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan ada handphone, alat tulis, label pengamatan, serta alam sekitar. Selamat menyaksikan. Apa itu ekosistem darat? Ekosistem darat adalah sistem interaksi antara makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan manusia dengan lingkungan fisiknya yang berada di wilayah daratan seperti tanah dan udara. Dalam ekosistem darat, semua komponen saling berhubungan. Misalnya, tumbuhan membutuhkan tanah dan cahaya matahari untuk tumbuh, sementara hewan dan manusia bergantung pada tumbuhan dan sumber daya di darat untuk bertahan hidup. Singkatnya, ekosistem darat adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan di daratan. Di dalam ekosistem darat terdapat dua komponen. Yang pertama, komponen biotik dan yang kedua komponen abiotik. Dan saya di sini melaksanakan praktikum atau pengamatan yang komponen abiotik terdiri dari rumput, semut, pohon, burung, cacing, dan cabai. Dan saya mengamati pada komponen abiotik yaitu tanah, air, cahaya matahari, serta udara. Komponen biotik yang pertama saya amati adalah rumput. Rumput ialah tumbuhan hijau yang banyak tumbuh di tanah terbuka seperti halaman, taman, dan lapangan. Rumput memiliki akar, serabut, batang kecil, dan daun yang memanjang. Rumput dapat tumbuh dengan baik jika mendapatkan air, tanah yang subur, udara, dan cahaya matahari yang cukup. Rumput sangat penting dalam ekosistem karena menjadi sumber makanan bagi hewan seperti sapi, kambing, belalang, dan kelinci. Selain itu juga, rumput juga membantu menjaga kesuburan tanah dan mencegah erosi. Rumput termasuk tumbuhan yang mudah tumbuh dan cepat berkembang biak dengan cepat. Yang kedua, komponen biotik yang saya amati adalah semut. Semut adalah hewan kecil yang hidup berkelompok dan termasuk jenis serangga. Semut memiliki 6 kaki, 2 antena, dan tubuh yang terbagi menjadi 3 bagian seperti kepala, dada, dan perut. Semut biasanya hidup di tanah, pohon, atau celah-celah kecil. Semut bekerja sama dalam mencari makanan dan membangun sarang. Makanan semut berupa gula, sisa makanan, dan hewan kecil. Dalam ekosistem, semut membantu menguraikan sisa makanan dan menjaga keseimbangan lingkungan. Yang ketiga, komponen biotik yang saya amati adalah pohon cabai. Pohon cabai adalah tumbuhan yang sering kita temui di kebun atau pekarangan rumah. Tanaman ini membutuhkan tanah, air, sinar matahari, dan udara untuk bisa tumbuh dengan baik. Dalam ekosistem darat, cabai termasuk makhluk hidup yang berperan sebagai produsen karena dapat membantu makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Yang keempat, komponen biotik yang saya amati adalah burung. Burung biasanya menempati berbagai jenis habitat tergantung spesiesnya. Di hutan hujan tropis, misalnya burung membantu menyebarkan biji tumbuhan dan mengontrol populasi serangga. Di daerah mangrove, burung sering mencari makanan ikan kecil. Sementara di padang rumput atau sawah, burung biasanya membantu mengendalikan hama tanaman. Setelah saya mengamati burung tersebut, saya langsung mencatat hasil catatan di hasil pengamatan yang telah saya sediakan. Yang kelima, komponen biotik yang saya amati adalah cacing tanah. Cacing tanah adalah salah satu hewan kecil yang hidup di dalam tanah. Meskipun kecil dan sering tidak terlihat, cacing tanah memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesuburan tanah. Cacing tanah membantu menggemburkan tanah dengan cara membuat lubang-lubang kecil saat bergerak di dalam tanah. Selain itu,
Cacing juga membantu menguraikan sisa-sisa daun dan tumbuhan yang sudah mati sehingga menjadi unsur hara yang menyuburkan tanah. Setelah saya mengamati cacing tanah tersebut, saya langsung mencatat hasil di hasil pengamatan yang telah saya sediakan. Yang keenam, komponen biotik yang saya amati adalah pohon. Pohon adalah tumbuhan besar yang memiliki batang keras dan tinggi. Pohon memiliki akar, batang, ranting, daun, dan kadang menghasilkan bunga serta buah. Akar pohon berfungsi untuk menyerap air dan zat hara dari tanah sehingga menahan pohon agar tidak mudah tumbang. Pohon membutuhkan air, tanah yang subur, udara, dan cahaya matahari untuk tumbuh. Daun pohon berfungsi untuk membuat makanan melalui proses fotosintesis. Dalam ekosistem, pohon sangat penting karena menghasilkan oksigen yang dibutuhkan makhluk hidup untuk bernapas. Pohon juga menjadi tempat tinggal bagi berbagai hewan seperti burung, serangga, dan tupai, sehingga membantu menjaga kesejukan lingkungan dan mencegah banjir. Selanjutnya, komponen abiotik yang saya amati adalah tanah. Tanah adalah tempat hidup berbagai makhluk hidup seperti tumbuhan, cacing, semut. Tanah juga menjadi tempat tumbuhnya berbagai tanaman yang kita butuhkan untuk hidup. Dalam ekosistem darat, tanah tidak hanya menjadi tempat berpijak, tetapi juga menyediakan air, unsur zat hara, zat makanan, dan udara yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk tumbuh dengan baik. Setelah saya mengamati tanah tersebut, saya langsung mencatat di hasil pengamatan yang telah saya sediakan. Selanjutnya, komponen abiotik yang saya amati adalah udara. Meskipun udara tidak bisa dilihat, udara sangat penting untuk kehidupan semua makhluk hidup. Manusia dan hewan membutuhkan udara untuk bernapas, sedangkan tumbuhan juga membutuhkan udara untuk membantu proses fotosintesis. Udara termasuk komponen abiotik atau benda tak hidup dalam ekosistem darat. Selanjutnya, komponen abiotik yang saya amati adalah cahaya matahari. Cahaya matahari adalah sumber energi utama di bumi. Semua makhluk hidup sangat membutuhkan cahaya matahari. Tumbuhan menggunakan cahaya matahari untuk membuat fotosintesis. Yang terakhir, komponen abiotik yang saya amati adalah air. Air adalah benda cair yang sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup, seperti tumbuhan, hewan, dan manusia tidak dapat hidup tanpa air. Dalam ekosistem darat, air biasanya terdapat di sungai, sumur, tanah, dan hujan yang turun ke bumi. Air membantu tumbuhan untuk tumbuh, membantu hewan untuk minum, dan menjaga keseimbangan lingkungan agar tetap sehat.